Jadi gimana Bang Zul? Tanya Abi saat akhirnya kami kembali ngobrol berdua. Gimana apanya? Tanyaku balik, berlagak pikun. Tawaran saya diterima atau ditolak? Abi memperjelas pertanyaannya. Aku terdiam sesaat, mencoba memikirkan jawaban yang tepat atas pertanyaan Abi tersebut. Aku juga tidak ingin menyinggung perasaan Abi. Biar bagaimanapun, selama ini Abi sudah cukup baik padaku. Ia sudah sangat banyak membantuku selama ini. Abi, kamu tahu kan, kalau aku ini laki-laki normal. Aku sudah pernah menikah dan bahkan juga sudah punya anak. Jadi nggak mudah bagi saya menerima kehadiran orang baru dalam hidup saya. Apalagi kamu itu juga laki-laki. Ini masih terasa aneh bagi saya. Ucapku akhirnya. Iya, saya ngerti bang. Saya juga nggak bakal maksa kok. Tapi jika abang memang butuh tempat untuk meluahkan segala kesepian abang selama ini, saya akan selalu ada buat abang. Karena saya benar-benar telah jatuh cinta pada Bang Zul. Balas Abi cukup belak-belakan. Aku menatap Abi sesaat. Mata kami saling beradu pandang selama beberapa detik. Aku melihat sebuah ketulusan dari mata itu. Mata yang tidak mengkhianati hati. Apa yang membuat kamu mencintai saya? Tanyaku kemudian. Sekedar meyakinkan diriku sendiri. Abang sempurna di mata saya. Abang tampan. Abang juga kekar dan gagah. Selain itu, abang juga sosok laki-laki yang baik dan sangat bertanggung jawab. Saya sangat mengagumi Bang Zul. Saya akan rela melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan cinta Bang Zul. Jawab Abi terdengar apa adanya. Terus terang, aku merasa tersentuh mendengar jawaban Abi barusan. Belum pernah sebelumnya ada orang yang terdengar begitu tulus mencintaiku, terutama dari seorang laki-laki. Lalu, apa yang kamu harapkan dari saya, Abi? Saya cuma seorang duda dan hanya seorang penjual nasi goreng. Kebahagiaan seperti apa yang kamu harapkan dari seorang laki-laki seperti saya? Aku bertanya kembali, entah untuk tujuan apa. Kebahagiaan itu bukan cuma dari materi, Bang. Saya bisa dekat dan ngobrol sama abang seperti ini aja, sudah merasa sangat bahagia. Apalagi jika saya bisa memiliki abang seutuhnya. Balas Abi penuh perasaan. Kali ini kutatap wajah Abi cukup lama, mencoba mencari setitik kejujuran pada setiap kalimatnya. Meskipun Abi seorang laki-laki, tapi wajahnya terlihat sangat bersih dan putih. Dia terlihat sangat tampan dengan hidung yang mancung. Postur tubuhnya juga terlihat cukup menarik, gagah dan proporsional. Saya yakin pasti banyak cewek-cewek yang menyukai Abi. Tapi mengapa Abi malah memilih saya? Mengapa ia justru jatuh cinta sama saya? Maafkan saya, Abi. Saya belum bisa menjawabnya sekarang. Sepertinya saya masih butuh waktu. Ucapku akhirnya. Dan setelah berucap demikian, aku kembali sibuk membenahi peralatan daganganku. Jam sudah melewati jam 12 malam. Seharusnya sudah dari tadi aku menutup warungku. Tapi karena Abi masih mengajak aku mengobrol, aku terpaksa menundanya. Setelah menutup warung dan Abi pun pamit, aku segera masuk ke dalam rumahku. Kurebahkan tubuhku yang terasa sangat lelah. Bukan saja tubuhku yang merasa lelah, tapi juga pikiranku. Semua pembicaraanku bersama Abi malam itu kembali melintas di pikiranku. Aku benar-benar tidak menyangka
kalau aku akan bertemu laki-laki seperti Abi. Aku mencoba mempertimbangkan tawarannya, tapi hatiku masih belum bisa menerima semua itu. Hari-hari selanjutnya, Abi masih bersikap seperti biasa padaku. Ia masih sering mampir di warungku dan juga masih sering membantuku dalam melayani pembeli. Tapi aku masih berusaha untuk tidak terlibat pembicaraan serius dengan Abi. Perjuangan Abi untuk bisa merebut hatiku benar-benar luar biasa. Ia seperti berusaha untuk meyakinkanku akan perasaannya padaku. Abi juga memperlakukan anakku dengan sangat baik. Hingga pada suatu hari aku sakit. Hanya demam biasa sebenarnya. Mungkin juga karena aku kelelahan. Tapi hal itu cukup menghambat aktivitasku. Aku hanya bisa terbaring lemas di atas dipan di dalam kamarku. Saat itulah aku coba menghubungi Abi dan meminta bantuannya untuk mengurus anakku dan mengantarkannya ke sekolah. Aku melakukan itu bukan karena aku ingin memanfaatkan Abi, tapi selain Abi, aku memang tidak punya keluarga lain di kota ini. Abi satu-satunya yang sangat dekat denganku saat ini. Abi tentu saja tidak menolak hal tersebut. Ia mengurusi anakku dengan baik, membantunya mandi, berpakaian, dan menyiapkan sarapan kami. Kemudian ia pun mengantarkan anakku ke sekolah. Abi bahkan rela tidak masuk kerja hari itu. Setelah mengantar anakku ke sekolah, ia pun membelikan aku beberapa obat untuk mengobati demamku. Dia mengompresku, menyelimutiku, memberi aku makan, dan memaksaku untuk minum obat. Dia merawatku dengan sangat baik. Perlakuan Abi padaku benar-benar terasa tulus dan penuh perhatian. Meskipun aku tahu Abi melakukan semua itu hanya untuk menarik simpatiku, tapi tetap saja hal itu mampu membuat aku merasa luluh. Setulus itukah Abi mencintaiku? Batinku bertanya. Saat menjelang sore, aku merasa sudah agak mendingan. Aku mencoba keluar dari rumahku, dan betapa kagetnya aku melihat Abi yang sedang sibuk melayani pembeli di warungku. Ternyata diam-diam, saat aku tertidur, Abi sudah mempersiapkan dagangannya, dan ia nekat membuka warung tersebut sendirian. Aku merasa sangat tersentuh. Abi tentu saja tidak ingin warungku tutup hari itu. Karena jika sehari saja warungku tutup, maka pelanggan pasti akan kecewa. Dan yang penting, jika warungku tetap buka, aku tetap bisa menghasilkan uang hari itu. Oh Abi, betapa mulia hatimu. Kamu rela menghabiskan waktumu hanya untuk menggantikan posisiku. Sebesar itukah cintamu padaku? Padahal aku bukanlah siapa-siapa. Batinku pilu. Malam itu, sehabis mandi, karena aku merasa sudah pulih, aku pun mendatangi Abi di warung. Bang Zul kenapa kesini? Bang Zul istirahat aja di rumah, ucap Abi melihat kedatanganku. Saya udah sehat kok Bi, balasku sambil duduk di sampingnya. Ngomong-ngomong, makasih ya Bi untuk semuanya. Lanjutku tulus. Bukankah sudah seharusnya sebagai sesama manusia untuk saling bantu Bang? Balas Abi pelan. Tapi kamu seharusnya tidak perlu membuka warung ini Bi. Tutup sehari juga gak apa-apa sebenarnya, ucapku lagi. Kalau warung abang tutup sehari aja bang, abang bisa bayangkan betapa kecewanya para pelanggan abang.
Dan bisa saja besok-besok mereka nggak bakal membeli nasi goreng lagi di sini. Dan lagi pula, saya tahu kok kalau abang lagi butuh banyak uang karena anak abang sebentar lagi akan lulus TK dan akan masuk SD. Jelas Abi yang membuatku semakin tersentuh. Jika Abi rela melakukan apa saja untukku, jika Abi juga sangat menyayangi anakku, jika Abi sebegitu pedulinya padaku, lalu alasan apa lagi yang aku punya untuk menolak kehadirannya dalam hidupku? Kenapa aku tidak mencoba membuka hatiku untuk belajar menerimanya? Batinku kembali bergejolak. Aku menjadi dilema. Di satu sisi, aku belum bisa menerima kehadiran Abi dalam hidupku lebih dari sekedar teman dekat. Namun di sisi lain, Abi terlihat begitu tulus mencintaiku, dan aku tidak mungkin mengabaikan cinta setulus itu, meskipun cinta itu berasal dari seorang laki-laki. Hari-hari kembali berlalu. Hubunganku dan Abi semakin dekat dan erat. Hubungan Abi dan anakku, Naura, juga terlihat sangat akrab. Abi terlihat sangat menyayangi Naura. Demikian juga sebaliknya. Belum pernah sebelumnya aku melihat Naura sedekat itu dengan orang lain selain aku dan almarhumah ibunya. Abi benar-benar bisa merebut hati Naura dan bahkan juga hatiku. Hatiku yang selama ini aku biarkan kosong, tiba-tiba saja telah terisi sesuatu yang baru. Sebuah nama telah terukir di sana, Abi. Dan aku tidak bisa lagi menolak hadirnya rasa itu, cinta. Yah, aku harus mengakui perjuangan Abi untuk merebut hatiku kini telah membuahkan hasil. Aku telah jatuh cinta pada Abi. Aku jatuh cinta karena kebaikannya selama ini. Aku jatuh cinta karena ketulusannya menyayangi aku dan anakku. Tapi aku masih merasa gengsi untuk mengakui hal tersebut pada Abi. Aku masih berusaha menjaga sikapku padanya. Aku berusaha untuk bersikap biasa saja di depan Abi. Aku masih belum ingin Abi tahu tentang perasaanku padanya. Padahal hampir setiap malam aku selalu memikirkan Abi, membayangkan wajah tampannya, membayangkan senyum tulusnya, dan membayangkan sikap manjanya padaku. Bang Zul, besok kan hari Minggu, gimana kalau kita ajak Naura jalan-jalan? Tawar Abi suatu malam padaku. Saat itu kami sama-sama sedang beres-beres untuk menutup warung. Jalan-jalan kemana? Tanyaku. Ya, ke pantai dekat sini aja bang. Kasihan Naura, katanya ia belum pernah melihat pantai. Balas Abi ringan. Terserah kamu aja Bi, selama hal itu bisa membuat Naura bahagia. Balasku pelan. Bukan hanya Naura yang bahagia bang, aku juga. Balas Abi sedikit berbisik. Aku juga bahagia Bi, bisa jalan-jalan sama kamu. Balasku dalam hati. Dan keesokan paginya, sesuai rencana, aku, Abi, dan Naura pun pergi jalan-jalan ke sebuah pantai yang berada tidak terlalu jauh dari kota tempat kami tinggal, dengan menggunakan motor milik Abi. Aku merasakan aura kebahagiaan, baik dari Naura ataupun dari Abi. Itu terasa liburan sebuah keluarga. Abi benar-benar mampu berperan sebagai sosok seorang ibu yang baik. Entah mengapa, aku melihat sosok Abi saat ini bukan lagi sebagai sosok laki-laki seutuhnya. Ada sosok seorang perempuan di balik tubuhnya yang gagah. Dia melayani kami dengan baik, menghidangkan makanan,
membersihkan tempat kami duduk, dan mengajak Naura bermain di tepian pantai. Dan aku menikmati pemandangan indah itu dengan penuh rasa kagum. Tidak. Aku tidak akan pernah melepaskan laki-laki itu. Dia harus jadi milikku. Laki-laki terlembut. Laki-laki terindah. Dia adalah cintaku. Dan aku harus segera mengungkapkan semuanya pada Abi sebelum ia memilih untuk pergi dari hidupku. Sebelum ia memilih untuk menyerah. Ayo ayah, kita mandi air laut bertiga. Ajakan Naura membuat aku sedikit kaget. Lamunan indahku tentang Abi pun buyar. Aku segera berdiri dan mulai melangkah mengikuti Naura dan Abi menuju pinggiran pantai. Riak gelombang air laut terdengar sangat riuh. Aku, Naura, dan Abi bergandengan tangan memasuki air laut tersebut, menentang deburan ombak yang terus menghantam pantai. Dan tiba-tiba aku merasa utuh, benar-benar utuh. Abi mampu melengkapi ketidaksempurnaanku sebagai seorang ayah. Kehadiran Abi telah mampu mengubah hidupku, bahkan mungkin juga telah mengubah diriku seutuhnya. Hatiku sudah tidak mampu lagi berpaling dari Abi. Dia adalah hal terindah dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah melepaskannya walau dengan cara dan alasan apapun.